Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dom, Death of Mystery. Channel yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Dan ini adalah cerita perdana dari channel ini. Buat sahabat atau teman-teman yang suka dengan kisah misteri, mari dukung channel ini agar bisa berkembang. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Gak usah bertele-tele, langsung saja. Di sini Mbah akan menceritakan sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh akun Facebook Rino Duyanto yang berjudul Keluarga Babi Ngepet. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Untuk nama dan tempat sudah kita samarkan untuk keamanan bersama. Seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak sebagai berikut. Sekitar sebulan setelah pernikahanku dengan Novan Wijaya, sekarang tiba waktunya kami untuk pulang ke rumahnya di daerah Jember. Memang ini bukan pertama kalinya aku diajak ke rumahnya, tapi statusku yang telah resmi menjadi istrinya membuat perasaanku terasa spesial sekali. Di sepanjang perjalanan Surabaya Jember, di atas mobil charteran yang hanya kami tumpangi berdua, perjalanan seolah nyaman dan tersenyum saat memandangiku. Ia sepertinya terlihat benar-benar bahagia. Demikian pula denganku. Mimpiku untuk bisa menjadi istri dari lelaki yang menjadi pilihanku benar-benar telah menjadi kenyataan. Berangkat dari Surabaya pagi hari, kami sampai di Jember menjelang malam. Sebab ada kemacetan di beberapa titik. Sampai di rumah Mas Novan, keluarganya menyambut kedatangan kami dengan sukacita. Keluarga besarnya sepertinya berkumpul semua. Segala sesuatunya juga telah dipersiapkan. Sedemikian rupa mulai dari makan dan kamar untuk kami berdua juga telah disiapkan. Mungkin sebelumnya Mas Novan sudah mengabarkan perihal kedatangan kami. Singkat cerita, malam itu usai makan malam di rumah mertua yang cukup besar bersama beberapa keluarga yang sengaja datang, kami masih harus berbasa-basi untuk sekedar mengobrol sambil nonton televisi di ruang tamu. Aku sebenarnya sudah mengantuk sekali, tapi rasanya tidak enak jika harus undur diri untuk masuk ke kamar dan beristirahat di sana. Meski beberapa kali mencoba bertahan dengan kantuk, tapi mulutku yang menguap sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Sampai-sampai ada keluarga suami yang menyindirku dan mempersilahkan aku untuk masuk kamar dan istirahat. Tapi suami tidak boleh ikut sebab katanya mereka masih kangen dan ingin mengobrol. Aku akhirnya benar-benar tidak tahan, menahan kantuk dan memutuskan untuk pamit masuk kamar terlebih dulu. Suamiku beri kode dengan kedipan mata agar segera menyusul, sebab rasanya tidak enak jika harus tidur sendiri di rumah yang besar, yang kesannya tua tersebut. Di kamar tidur yang cukup lapang dan ditata sedemikian rupa, sepertinya kamar pengantin baru. Aku mencoba merebahkan diriku. Memang rasanya susah sekali mataku untuk terpejam. Mungkin belum terbiasa di tempat yang masih baru, tapi lama-lama akhirnya lelap juga tidurku. Entah sudah pukul berapa, tengah malam aku terbangun sebab ada dorongan dalam diri yang sudah tidak bisa ditahan, yakni ingin buang air kecil. Tapi sebelum tidur aku memang lupa ke kamar kecil. Saat terbangun, aku melihat Mas Novan sudah tidur pulas di sebelahku. Entahlah, dia tadi masuk ke kamar dan selesai mengobrol dengan sanak sekeluarganya jam berapa. Aku tidak tahu saking pulasnya. Sebenarnya aku ingin membangunkan Mas Novan dan meminta untuk mengantarku ke kamar kecil. Tapi melihat dia yang tidur pulas dalam tidurnya, aku menjadi tidak tega untuk membangunkannya.
Aku membuka pintu kamar dan berjalan menuju kamar mandi yang letaknya paling belakang, melewati lorong agak panjang. Suasana sepi sekali, mungkin yang lain juga sudah pada tidur. Kakiku melangkah dengan hati-hati, seolah-olah sengaja agar tidak menimbulkan bunyi mengganggu penghuni rumah yang lain. Di sebuah kamar yang hampir dekat di kamar mandi, di bawah sebuah jendela, aku mendengar ada yang sedang berbicara. Tanpa sengaja, aku mendengar pembicaraan itu menyebut-nyebut nama suamiku. Heran, aku berhenti di situ dan seolah mencoba menguping apa yang mereka bicarakan soal suamiku. Saya tak tega jika harus melakukan hal ini, istriku. Aku sangat menyayanginya. Ia tentu akan sangat sakit dan kecewa sekali jika mengetahui istrinya mendapatkan perlakuan seperti yang pernah kau alami, ucap suara seorang lelaki. Mas harus kuat untuk melakukan ini. Ini bukan kehendak Mas, tapi memang Mas harus lakukan ini, sebab begitulah ritual di keluarga ini, ucap suara seorang wanita yang kuduga sebagai suaranya Mbak Mila, istrinya Mas Jajang. Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan pembicaraan itu, tapi dari intonasi kata dan kalimat yang penuh tekanan dan hati-hatian, aku yakin bahwa sebenarnya ada yang tidak beres dan hal itu tidak baik. Rasa ingin ke kamar kecil yang sempat tertahan kembali muncul, dan rasanya sudah tidak bisa ditahan lagi, membuatku ingin buru-buru ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, saat melewati kamar yang sempat kudengarkan percakapannya, aku ragu-ragu untuk berhenti. Tapi saat itu tidak ada lagi yang sedang mengobrol dari dalam. Aku lalu bergegas kembali ke kamar, sebab khawatir ada yang mengetahui keberadaanku. Di kamar, aku melihat suamiku masih lelap dalam tidurnya. Ingin ku ganggu dia dengan kecupan dan pelukan biar dia terbangun, sebab istrinya belum bisa tidur seperti malam-malam sebelumnya saat masih di rumah orang tuaku dulu. Setelah itu kami pun biasanya melanjutkan dengan memadu kasih. Tapi apa yang tadi baru saja aku dengarkan rasanya mengganggu sekali dan membuatku penasaran. Lama-lama aku akhirnya tertidur juga di malam yang menginjak pukul 3 dini hari itu. Beberapa hari tinggal di rumah mertua, satu persatu aku mulai mendapati sesuatu yang ganjil dan misterius. Jika waktu pertama kali datang, aku melihat rumah besar itu cukup bersih dan nyaman. Berikutnya aku mendapati para penghuninya jarang bahkan malas membersihkan rumah itu. Ibu mertua dan kakak-kakak ipar perempuanku yang meski tidak semuanya tinggal di situ, seharusnya cepat tanggap untuk membersihkan jika ada rumah yang kotor atau kurang bersih. Tapi mereka kelihatan nyaman-nyaman saja dengan itu. Malam itu aku sedang menunggu kepulangan suami yang katanya sedang pergi ke undangan hajatan salah seorang kenalannya dulu. Sebenarnya aku sempat diajak serta, namun saat mengetahui acara itu acara kenduri, aku agak tidak enak jika harus ikut. Sebab acara yang begitu biasanya yang datang kebanyakan adalah lelaki. Jika awal-awal datang, rumah besar yang aku tinggal bersama mertua dan kakak ipar selalu terlihat ramah. Malam itu rasanya sepi sekali. Sampai pukul 10 malam, Mas Novan belum juga pulang. Aku tidak bisa menghubunginya sebab HP-nya ditinggal di rumah. Rasa khawatir tiba-tiba menyelimuti perasaanku. Tiba-tiba aku dengar ada sebuah langkah yang mendekati kamarku. Aku berdiri dari rebahanku dan hendak menuju pintu kamar, sebab aku mengira yang datang adalah suamiku. Tapi saat pintuku buka, bersamaan dengan itu berdiri seorang lelaki yang ku ketahui adalah sebagai kakak iparku, yakni Mas Jajang.
Ia berdiri tepat di depan pintu kamar dengan tatapan mata yang tidak berkedip sama sekali dan tubuhnya serasa kaku sekali. "Ada apa, Mas?" tanyaku panik. Ia tidak menjawab, namun langsung menelanku seperti hendak menubrukku sehingga membuatku terpaksa mundur dan masuk ke kamar lagi. Ia lalu menutup pintu kamar tanpa berucap sepatah kata pun. Sesuatu pasti sedang tidak beres. Kakak iparku itu pasti akan melakukan perbuatan yang jahat padaku. Bisa saja ia hendak memperkosaku. "Ada apa ini, Mas? Kenapa Mas masuk ke kamarku saat suamiku tidak ada?" "Kau memang cantik sekali. Tidak salah bila adikku memilihmu," ucap suara kakak iparku yang rasanya berat sekali dan bukan seperti suaranya. Aku waspada dengan segala kemungkinan apa yang bisa aku ambil sebagai senjata. Sambil melihat pintu keluar, namun tubuh Mas Jajang yang kekar seolah menghalangiku. Tiba-tiba suara Mas Jajang tidak berat lagi. "Kau dan suamimu pergilah dari sini. Kalian berdua cepatlah tinggalkan rumah ini sebelum terjadi sesuatu yang buruk," ucap sebuah suara yang kali ini seperti asli Mas Jajang. Bagian-bagian tertentu tubuh Mas Jajang seperti tidak terkontrol dan ada yang menguasainya. Seperti ada perlawanan terhadap hal yang menggerakkannya. "Cepatlah pergi dari sini. Cepat!" gertaknya. Aku menerobos sebelah samping tubuh Mas Jajang dan langsung mencoba membuka pintu kamar yang terkunci. Mas Jajang tidak tinggal diam. Kali ini rupanya tubuhnya telah dikuasai oleh kekuatan goib yang entah datangnya dari mana. Bersamaan dengan keberhasilanku membuka pintu, datang suamiku. Ia kaget saat mengetahui aku ketakutan dan di belakangku ada Mas Jajang. "Ada apa ini, Mas? Kenapa Mas Jajang berada istriku?" tanya suamiku dengan rasa heran. "Ketahuilah Novan, sekarang ini adalah tiba waktunya kau, istrimu, pada suamiku." Tiba-tiba saja istri Mas Jajang sudah ada di dekat situ. "Apa maksudnya? Aku tidak mengerti," teriak suamiku. "Ini bagian dari ritual keluarga ini. Hai Novan, dulu aku juga mendapat perlakuan seperti istrimu. Aku dipaksa melayani nafsu kakak iparku, yang juga kakakmu. Sekarang giliran istrimu," ucap Mbak Mila. "Gila, ini tidak mungkin dan aku tidak mengerti dengan semua ini. Keluarga ini memang gila, adekku, sebab keluarga kita ini sejak dulu memang menganut pesugihan babi ngepet yang salah satu syaratnya harus berbagi istri. Kau pikir kau bisa kuliah dan hidup enak di kota, semua itu dari mana? Kalau bukan dari ayah kita yang memuja pesugihan babi ngepet." "Tidak, ayah tidak mungkin memuja pesugihan. Ayah bisa kaya karena usahanya dalam berdagang tembakau. Mas Jajang tidak boleh memperlakukan istriku seperti itu. Siapapun tidak boleh melakukan itu pada istriku. Siapa yang berani melakukan akan saya lawan. Ini bukan kemauanku adikku. Ini adalah kemauan dari goib yang selama ini memberikan kita kekayaan," ucap Mas Jajang. "Tidak, saya tidak percaya. Itu semua pasti akal-akalan Mas Jajang yang ingin mendekati istriku." "Apa yang dikatakan kakakmu semuanya benar, anakku," ucap suara yang tiba-tiba saja sudah ada di situ dan ku ketahui adalah suara ayahku. Ibu juga hadir di situ. Aku dan suami saling pandang seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kami dengar dan ketahui. Mungkin saat inilah waktu yang tepat untuk mengakhiri semua. Sekarang cepatlah pergi dari sini anakku. Bawalah pergi istrimu sebelum ayahmu berubah pikiran.
Biarlah ini semua menjadi tanggung jawab ayahmu, ucap mertuaku seolah menyentak agar kami cepat-cepat pergi. Malam itu juga aku dan suami meninggalkan rumah mertua dengan membawa barang bawaan sekenanya. Kami menuju stasiun, meski tak yakin apakah akan ada kereta yang membawa kami pergi di malam yang sudah larut ini. 3 hari setelah dari Jember, tiba-tiba kami mendapatkan kabar melalui sebuah telepon genggam dari saudara jauh perihal rumah mertua yang terbakar. Kabar itu juga menyebutkan jika kedua mertuaku tewas terpanggang api. Suamiku langsung pamit kepadaku untuk kembali ke Jember. Kami tidak berani bercerita kepada orang tuaku. Suamiku juga tidak mengizinkan aku turut serta sebab khawatir terjadi hal-hal yang tidak seperti dulu. Ia mengatakan lebih tenang jika aku berada di Surabaya dan tinggal bersama orang tuaku. Aku juga sebenarnya takut, apalagi jika mengingat peristiwa akan diperkosa oleh kakak iparku. Suamiku yang berada di Jember jarang memberitakan kabar apa yang sebenarnya terjadi. Saat ku telepon, ia hanya mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Sampai pada suatu malam, saat relap dalam tidurku, aku mendapati diriku disentuh oleh lelaki yang tak lain adalah suamiku. Rupanya ia sudah datang dan langsung masuk kamar begitu mengetahui aku tidur. Ia mencumbuku seolah menunjukkan rasa kangennya sebab beberapa kali tidak bertemu. Rasa rindu karena beberapa hari tidak bertemu akhirnya kami lampiaskan dengan penuh kenikmatan. Anjay. Rasanya aku belum pernah mengalami kenikmatan seks yang seperti malam itu. Mungkin akibat beberapa hari tidak bertemu yang membuat kami bisa melakukan seperti itu. Sebab selama menikah hampir tidak pernah kami berpisah dalam tempo yang lama. Namun pagi harinya saat aku terbangun, aku kaget tidak mendapati suamiku di sebelahku. Lebih kaget lagi saat ada bel rumah yang setelah kubuka adalah suamiku yang sepertinya baru datang dari jauh dengan tas bawaannya. Maaf, aku tidak memberitahu kedatanganku sebab pikiranku kalut sekali, ucap suamiku dengan pelan. Ia masuk ke rumah yang kebetulan sepi sebab kedua orang tuaku sedang pergi ke rumah saudara. Ia lalu menuju kamar mandi untuk bersihkan diri. Aku tertegun, tak percaya dan merasa aneh. Semalam aku merasa tidak sedang bermimpi. Aku yakin yang memberiku kenikmatan itu suamiku. Tapi kenyataannya kok ia baru datang. Lalu siapa yang semalam datang itu? Jangan-jangan itu adalah... Aku yang belum membersihkan diri tiba-tiba mencium bau tubuhku yang tidak sedap seperti bau hewan, mirip kambing, mungkin pula mirip bau babi. Entahlah, aku belum pernah mencium bau babi. Aku tidak berani menceritakan apa yang kualami ini pada suami. Dari browsing di internet, aku baru tahu jika orang yang menganut pesugihan babi itu mempunyai perilaku yang seperti babi, yakni hidupnya jorok, kemproh, tidak suka membersihkan diri dan rumahnya, dan yang paling menjijikan adalah ia rela berbagi pasangannya. Babi dalam arti yang sebenarnya memang punya perilaku yang seperti itu, yakni babi betina rela melayani beberapa pejantan dalam waktu bersamaan. Dan mudah-mudahan aku tidak sedang menjadi korban penganut pesugihan babi ngepet. Harapanku apa yang kualami baru saja hanya mimpi dan mimpi itu tidak akan datang lagi. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Embah. Nantikan cerita-cerita selanjutnya ya. Wassalam.